Kita yang susah mana ada hutang. Bukan kada hendak berhutang, orang kada hendak menghutang. Bacalah tukang khutbah. Alhamdulillah. Pendengarnya aham adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salah fa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru 'amalihi fa in wujidat tamatan qubilat sa'iru 'amalihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib wa syaraib di mana saja berada. Mudah-mudahan para habaib kita senantiasa disehatkan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak akan pernah hilang kecintaan kita dengan para habaib dan zuriat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan. Terwabil khusus guru kita bersama hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Hakim Lutfi. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, diberikan kekuatan lahir batin agar terus kawal membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah. Kita haturkan kepada Allah yang mana Tuhan kita bersifat kasih sayang kepada makhluknya. Anda sebahagian kasih sayang Allah kepada kita malam hari ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Kalau kita hendak menghitung kada kawa menghitungnya. Kalau kita hendak menghitungnya kada kawa. Bain ta'uddu ni'matullah la tusuha. Jika kalau hendak menghitung nikmat Allah taala kada kehitungan banyaknya. Dalam hari ini Allah berikan nikmat taufik, hidayah, iman, Islam. Allah berikan nikmat sehat sehingga dapat duduk kita di tempat yang mulia ini atas kehendak dan pertolongannya. Kalau Allah kada menolongi, kada bakalan kita kawa melangkahkan kaki dari rumah duduk di tempat yang mulia ini, sama-sama memeriahkan
mengenang peristiwa agung yang begitu besar yang terjadi hanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan taufik, hidayah dalam hati, jalan untuk menuju kebaikan Allah beri, sehingga kawak kita duduk di tempat ini. Ucapan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pun memilih kita, yang Allah kada seberataan orang dipilih yang hendak duduk di tempat nang kaya ini. Allah memilih hambanya duduk di tempat yang mulia. Sesuatu barang kalau pilihan berarti bagus. Barang kalau kita nukar di pasar, buai memilih, tentu yang dipilih itu yang baik. Hadidah orang suah memilih benda yang kada baik. Berarti kita duduk di tempat ini, Allah memilih kita insya Allah menjadi orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepada diri seseorang, Allah akan berikan kepahaman baginya tentang ilmu agama. Bukan paham ilmu agama saja, tapi hatinya hanya cenderung ketujuh duduk di majlis-majlis ilmu agama. Menandakan Allah menginginkan kepada hambanya itu akan baik. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini Allah jadikan kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga mati kita husnul khatimah. Coba amun Tuhan kada menghendaki kita duduk di sini, kada bakalan. Walau rumah besampukan langgar, kada mau tulak. Ayo jar tu orang bacaan situ, kada mamatai aja kau aja. Aku kada kawan ninggalkan film Indosiar ni, kau hajalah aja. Bermacam-macam alasan karena hati tertutup, Allah kada menghendaki. Bersyukurlah kepada Allah malam hari ini kawa kita duduk bersama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah, tidaklah pulang dari tempat ini melainkan dosa kita berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada keharibaan alam, tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, yang kita berharap duduk bersamanya, yang kita rindukan wajahnya, yang kita inginkan syafaatnya, dengan modal cinta kita hari ini, dengan modal cinta kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi kita Muhammad dengan pandangan kasih sayangnya. Mudah-mudahan wajah-wajah yang hadir malam hari ini dikenali oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tangan kita dibimbing oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama duduk di surga bersama Habibuna Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua kalinya alangkah beruntungnya pian yang malam hari ini umpat andil di dalam acara tersebut. Baik yang menyiapkan ambal, yang memasang tirai, yang memasang segalanya, yang menyiapkan salonnya, yang menyiapkan tarpalnya. Alhamdulillah, sungguh apa yang pian kerjakan dan yang pian korbankan malam hari ini akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Alangkah beruntung pian yang mengeluarkan sebagian harta untuk peringatan malam hari ini, karena tidaklah yang pian keluarkan itu melainkan adalah jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad, bukti nyata bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi buai mun ada acara nangka ini jangan sampai kada andil, mun ada acara nangka ini jangan sampai kada umpat, kada kawa sedikit banyak menyumbang, ya kan? Kada kawa banyak sedikit, kada kawa sedikit banyak, ya kan? Aku guru aja kawa menukarkan langsat aja 1 kilo, silakan. Ulun kawa hanya menukarkan pisang aja sedikit, guru silakan. Yang itu kada hilang, itu pasti akan nyata dan itulah nantinya akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nang kaya orang sudah menyumbang kada, membantu kada, tulak kada, muntung pelantih-lantihnya nyambat orang. Kebataan tu orang di masjid tu aja. Kena tu hujung-hujungnya tu perpintaan tu aja. Nya kada nyumbang kada. Ya Allah. Kena yang dicurigainya kena kadang panitia.
Nah tuh ya rajin benar bepintaan tuh ya, kena dimakannya duitnya tuh ya, bungolnya. Mau ada hendak nyumbang, ada hendak tulak berenai muntong lah. Di sana bang, di sini ada. Lah, nyumbang nggak ada, tapi pelantinya nyambet orang. Ganangannya orang bacara nangka ini kada pakai duit kah? Panitia ngumpulkan 1.000 tunggal 2.000-an, dapat misalnya 2 juta aja. Masang tirai 500, nukar buah 500, sisa 1 juta. Menyiapkan makanannya 500, sisa 500. Memberi pemaulidan 500, 2 juta habis. Mana kayak penceramahnya lagi? Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan sampai kada umpat. Kita ini mengaku umat Nabi Muhammad, kina yang di padang mahsyar yang dicari adalah Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang kita cari melainkan Nabi Muhammad. Kayak apa kalau kita datang di hadapan Nabi Muhammad, yang mana Nabi kada mengenali kita, karena hati kita jauh dengan Nabi Muhammad, karena kita tidak ada cinta dengan beliau. Mudah-mudahan malam hari ini kita dipandang oleh Nabi Muhammad dan dikenali oleh Nabi Muhammad sebagai umat. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung benar. Cuma kembali pulang lah Pak lah. Allah tuh kada menghendaki duit pian sampai ke tempat nangka ini, kada bakalan sampai dan kada mau menyumbang. Biar orangnya sugih. Karena Allah kada menghendaki duitnya tuh sampai ke ini. Yang adanya hendak menyumbang kalau acara-acara dunia yang kada bermanfaat, wani nyumbang. Tuh ya acara orkesan, acara dangdutan. Oh, aku nyumbang ya 5 juta. Menyawer pulang ke artis tuh habis dia 10 juta. Ya sanggup menjual galang bini tuh ada orang tak. Tapi kalau sudah peringatan Maulid, la ilaha illallah. Andai kata inya tuh royal nangka itu untuk agama, masya Allah. Orang amun kita tuh merasa berduit di kampung nih, ada orang beracara nangka ini, jangan sampai dipintai, paham-paham aja. Apalagi yang kurang bro, mun kareda banyu ambil di toko, mun kareda kotak nasi ambil di toko, mun kareda tisu ambil, kadida buah ambil, bayari, yang suruh gurunya bayari, ya lah. Lagian apa yang kita sumbangkan inilah milik kita yang sebenarnya. Pian buai jangan bangga diisi duit semiliar di bank, atau diisi galang nang kaya batis ganalnya di tangan. Itu belum tentu milik pian. Boleh jadi buai pian mati berdahulu, laki berdudi, atau laki berdudi pian berdahulu. Intinya kami udah hendak mati gitu. Apa kabar duit pian tuh? Apa kabar galang pian? Siapa yang mewaris? Pasti sudah bini anom. Kada percaya mati habar dulu pian. Kalau ada yang mengatakan, sorry ya guru, lakiku setia, dosanya kan dia yang setia. Ya sebabul maid salah satu yang mengantar jenazah itu 3. Yang pertama ahluhu keluarga. Amun kita mati paai bini mantar. Tapi sanggupkah bini kita mengawani kita sampai ke liang lahat? Mana ada. Setelah dikubur bulik bini kita tuh, habis masa iddah kawinnya. Maka yang ngawin nih tetangga hija rumah pulang. Awak maka setengah mati bekikih mencari duit behari. Maka jangan tertipu dengan bini kada setia. Laki sama buai pian mati bungulan kami masuk ke lubang. Aku gin mun bini mati bungulai masuk ke dalam lubang. Habis pian dikubur bulik laki ada jodoh kawin selesai pian sarungan dikubur. Yang kedua yang mengantar apa? Maluhu harta. Mobil kita yang kita banggakan di dalam dunia ini sampai batas kubur itu aja. Amun sampai situ pasti bulik laginya. Mobil bulik, motor bulik, yang lunas bulik, apalagi yang belum lunas. Bulik kan berataan. Adalah suah mendengar dihampangin nih. Orang mati, motor NMAX-nya dimasukkan ke lubang. Mana ada? Kadida yang setia illa wahid, kecuali satu yang akan setia. Apa? Amaluhu, amal. Amal kita malam hari inilah yang akan mengawani kita ke liang lahat. Sumbangan pian malam hari inilah, itulah milik pian sebenarnya, boy. Ya kah?
Amal tuh aja yang setia. Laki kada setia, harta kada setia, ibu-ibu pun kada setia. Survei membuktikan sudah. Aku suah nalkinkan laki orang, bininya amuk di belakang. Lapas aku guru, lapas. Lapaskan aku, aja nyambat keluarganya, ditangkap. Ujarku, napa amuk ini, aku munyak denger. Jaku nyambat keluarganya, lapas pang. Jak keluarganya busia masuk ke lubang, dapat guru, bahaya aja kok. Sekali dilapas, langsung beluncet, hendak masuk, tapi kada masuk. Nangis di higa kubur tuh aja. Ya Allah, abahnya kayak apa nasib? Hutang banyak, anak banyak. Ujarku, jangan banyak pandir dalam hati kah. Lah kasih mau hendak empat masuk nyaman kami menutup. Mana ada pak? Jarku dasar bebinian Indosiar, banyak acting. 6 bulan berikut pas aku nukar martabak, ada gue nya nukar martabak. Kulihat ada lelaki, siapa ngene jar ke laki hanyar ya. Bungol dalam hati kau. Jadi ku nyambat bini, bukan lelaki aja kada setia, bini pun sama. Tapi kita banyak baik tertipu dengan bini. Hendak menyumbang kada jadi gara-gara melihat mata bini. Nah, laki hendak menyumbang, cul jama lampir dari dapur. Tak lihat mata hendak keluar, ngajak kada jadi. Jenah penitiannya apa kada jadi? Diam aja, ada malampir di dapur. La ilaha illallah. Takutan. Nah, inilah lelaki wajah ini nih, ya Allah. Hai. Ya kita nih terjajah tuh, Bang Bay. Mudah-mudahan sebentar lagi kita merdeka lah. Bukan Jepang yang menjajah. Bini di rumah tuh yang menjajah. Ya kah? Mudah-mudahan malam hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra dan Mi'raj. Kisah daripada Isra dan Mi'raj ini kisah yang paling viral. Sudah beberapa abad masih aja dikisahkan sampai sekarang. Ya kah? Kalau viralnya paling viral adalah kisah Isra dan Mi'raj sampai wayah ini, dan kisahnya sama aja. Tergantung kita aja mengambil pelajaran dari kisah tersebut untuk kita amalkan semasa hidup dalam dunia ini. Lalu timbul pertanyaan, kenapa maka terjadi Isra dan Mi'raj? Nabi kita baik ketika ini dilanda sedih, disebut dengan ambal huzun, tahun duka cita. Kenapa maka Nabi kita sedih? Ditinggal oleh orang dua yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa? Istri yang pertama dan paman beliau. Siapa? Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah wafat. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Karena pengorbanan dan perjuangan Khadijah luar biasa kepada Nabi Muhammad. Rela berkorban, berjuang, sama-sama mensiarkan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bini yang luar biasa. Baca pian dalam manaqib Siti Khadijah. Manakala Nabi Muhammad dikucilkan, manakala Nabi Muhammad dihina, siapa yang memuji? Sayyidah Khadijah. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin disakiti, siapa yang di depan? Kada lain dan kada bukan adalah Sayyidah Khadijah. Seorang istri yang luar biasa, perjuangan dan pengorbanannya luar biasa. Siapa yang mengantar makanan ke Jabal Nur? Yang kayak itu tingginya luar biasa. Karena ulun suah naik. Sejam berjalan bati sudah ada akses. Bayangkan waktu zaman Nabi Muhammad belum ada akses. Dan kita ingat yang mengantar makanan ke atas siapa? Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Begitu besar perjuangan Khadijah. Pantaslah Nabi mengatakan, sungguh aku cinta kepada Khadijah dan aku mencintai kepada siapa-siapa yang mencintai Khadijah. Wajar tatkala Khadijah wafat, Nabi kita Muhammad sedih ditinggal oleh istri yang sangat mencintai, yang penuh pengorbanan dan perjuangan. Pelajaran bagi kita ibu sekalian. Kita juga pakai sama ini juga. Amun bini kita tuh baik, mati misalnya nangis, saya juga bini baik bang. Tapi mun bini kada baik, mana ada nangis. Bahkan keluar kata-kata merdeka aja. Napa aja orang maka merdeka, melampir mati aja. Nah, berarti bini di rumah tuh kada baik. Maka dari itu buai baik-baik wan laki. Ini akhir zaman banyak kebinian yang harat dengan laki. Mantang-mantang begawi, ada gawian duit banyak, laki kira tapi begawi penghasilan lebih ganal dari laki. Laki sekahendak kayak babu laki. Bu, oh bu, pura-pura guring enggak? Dengar, buka telinga tuh dengar. Ini aku mewakili daripada mulut-mulut lelakian yang pada malam hari ini yang kada wani, maka akulah sebagai wakilnya.
sebungol-bungolnya laki tetap pemimpin dalam rumah tangga dan pian tetap wajib taat dengan inya. Hendak bungas kada tetap itu laki pian. Kalaulah pian belum kawin, kalaulah pian belum menikah dengan laki, surga di bawah telapak kaki emak pian. Tapi setelah nikah, Bu, ijab kabul, sungguh surga itu kuncinya di tangan laki piannya. Amun pian anak masuk surga, laki pian kada menjulung kuncinya, bapak pian masuk. Amun kada masuk surga, kada lain neraka. Aku pi ibadah, kada diterima. Aku rajin majelis, laki sakit hati, kada diterima. Dengar kada telinga? Aku mah nyampaikan aja. Aku nyampaikan aja. Akhir zaman ini banyak pebinian yang harap dengan laki. Laki terjajah. Setiap hari mamai aja kawian. Serba salah laki. Begawi di mamai. Kada begawi maginnya. Laki itu buai amun di mamai bebungulan. Tahu bebungulan lah. Beborengan. Kalau mamai ya terus laki ini pian. 40 hari aja pian mamai. Bungol jadinya. Laki gawian misalnya mendodo sawit, pian mamai sampai ke sawit tuh kada mendodo sawit kadanya. Mau ungut bawah sawit tuh nere. Malang nasibku jadi mana caranya menghilangkan malampir di rumah nih. Ya Allah, kalau pian hendak ambillah secepatnya. Marangut ya itu aja, malanggut aja gawiannya. Tapi pian coba pian sayang dengan laki. Yang yuk makan dulu yang ini ulun kawan nih. Pian hendak kopi kah? Pian hendak teh kah? Pian hendak apam kah? 80 pian suapi boy. Yang mendodo sawit hati-hati yang lah. Kopina ditimpa buah sawit. Nah, masalah duit ulun terakhir. Yang penting pian selamat yang ngai. Pian segala-galanya dalam hidupku. Cium tangan laki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yang asalnya mendodo sawit kada dicium dapat bayar 200 kilo, cium ya bisa 2 ton dapat gue. Ada percaya cium ya isok. Aku nyuruh nyium laki bapak hala. Yang berdosa itu mencium laki tetangga, boy. Cium. Nih mencium tangan laki nih, nah pahalanya tahu lah pian. Sama dengan mencium Hajar Aswad yang ada di kota Mekah. Kita ke Mekah aja kada suah. Hajar Aswad yang di rumah tuh barang dicium. Hajar tuh batu, Aswad tuh hitam. Artinya bebilem, batu yang bebilem. Nah, amun bani bebelem teh nah itu Hajar Aswad sesungguhnya teh. Minum apa cium. Ya kan? Pian mau urus laki di rumah cukuplah sebagai ladang amal luar biasa. Tidaklah pian meulahkan 1 gelas air teh kepada suami dengan hati yang ridho. Cukuplah 1 gelas air teh itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Segelas, apalagi sedrum. Ulahkan esok sedrum. Banyaknya aja laki memadamkan api neraka, entah. Tidaklah pian menapas baju sebanyak kotoran baju yang ada ini kotoran akan jatuh, maka sebanyak itu pula dosa pian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Sayang-sayang dengan laki pula. Cuma Pak Ai, nah kada adil juga mun ibu-ibunya terus lemai. Cuma Pak lah. Amun tahu je seorang sudah begaduhan malampir di rumah, jangan ketujuh mau olah malampir sareng. Ini salah seorang juga, cucu 5 masih aja bedom di gardu. Subuhnya bulik, kayak apa? Kada malampir di belakang tuh amok. Maka malampir nih amok, hancur Gunung Merapi itu. Bedom aja gawian. 5 6 sanggup aja now begantung maka bacapit nih sawakan tahan kucing tuh syuting capit nah aja memacul kucing tuh kan mau dicapit tapi mau orang berdom tuh hakun aja sampai ke telinga ke hidung. La ilaha illallah. Maka berpikir memikirkan kartu kawan sebelah maka balak selawit kurung pulang. Sudah tahu selawit sudah keluar sudah orang 6 uting 01 sudah
02 sudah, sampai 06 sudah, masih aja memikirkan. Sudah terkurung tuh mati berarti. Sampai subuh main bungolnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka kalau orang gila bedom nih tetap ada wadah kami itu ada suah bawakan bininya parang hanya buka la ilaha illallah sampai subuh. Maka dasar kali orang gila anu tuh bawa ya ke masjid tengah hari di gerdo. Sudah main apa guru aja ayo biar nak sembahyang aja jangan babawaan ya kade aja kok habis sembahyangnya main pulang. Ayo kita ke masjidan kade aja yang saya dong kami aja main ini ada dalilnya. Apa Joko dalilnya? Innaka hamidum majid ya. Lebih baik bedum daripada ke masjid ya bungol Joko ngene. Han gilanya. Kayak apa kada malampir di rumah tuh amok. Itu kan bukan salah bini, salah kita. Awak tuha sudah. Sasadang pun sudah umur 60 sasadang aja lagi dunia ini 30% aja lagi 70%-nya akhirat aja lagi. Kada sadar juga kah kita tuh ceramin di rumah singganalan tuh nih ceramin kepala nih putih sudah tuha berarti jangan tuha kelade tuha makin gatal keladi gatal. Sallallahu Nabi Muhammad. Iyan mulai sama juga. Mun sudah tuha, akal jangan semakin tuha semakin bungo. Nih huban hibak sudah masih jaba pakaian yang kayak orang ABG. Umur 70 memakai selawar legging. Mana ada bagusnya? Amun anak muda bulit ganal. Amun ini 70 enggak ya papan sekaping. Mana ada bungasnya? Bakurudung kada umai nang kaya pembungas-bungas dia betiktok pejugit nah aja nini gaul. Panggil orang nini gaul ketujuh. Aku rancak ketipu di jalan nih. Pakai legging, pakai kacamata dari belakang kayak Ayu Ting Ting. Sekali lihat di muka, malampir gini panggil kok. Han, itu kan kada sadar. Tuha kita nih tuha sudah tuha. Kalau bari keluar rumah sudah kada membuka aurat. Amun sudah Tuhan nih sadar lagi. Pakai pakaian seumur kita. Amun sudah keluar rumah nih rambut tutupi, baju kena sesuaikan dengan umur. Ya, ini kada aurat bahan tangan. Amun lagi belum kawin maka tutup rapat merapat. Datang lalakian baparak berjauh pan. Tapi mun sudah belaki, anakan halus, kada berharga lagi susu. Menyusui anak marah lawang. Nah, mengeluarkan susu. Talimbak susu. Ya kai tepanjur kayu. Itu aurat pian. Ya Allah, tahnya memang kada paham agama atau memang sengaja ulun kada tahu juga. Yang ulun suah guru ceramah di pelosok. Cuma kasihan Bang, mungkin yang kada tahu. Yang dihadapi ini guru ibu-ibu. Sekali asik ceramah, inya membawa kekanakan halus. Maka ibunya masih anom. Nah, dia menyusui kakak anak tuh di hadapanku ceramah. Putih. Ya Allah, dalam hatiku ngene. Dilihat berdosa. Kada dilihat esok kada lagi. Kada maksudnya kayak ini. Kan di hadapanku. Kada mungkin aku ceramah berbalik kayak ini. Itu orang gila aja kok ngene. Makin aku balucu makin inya tertawa. Ini kada sadar kada na. La ilaha illallah dalam hatiku hendak tagur tengah orang. Sasadang gue nyusi anak tuh berlindung. Menanak nyusi juga tukar baju yang belerungkang tuh nah. Jadi menyusi anak tutupi dengan jilbab. Naudzubillah ya Allah jerku tuh yang tuha-tuha sama juga nek lah. Amun baja jamur di luar, jangan memakai tapih tuh di hinggan pinggang. Ini nah masang tapih bahelai di pinggang. Ujar cucu susu nih. Zaman aja ada yang beliur lagi ya. Bukan masalah beliur kada beliur. Aurat. Dengar kada telinga. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu pang pentingnya ilmu. Mudah-mudahan kita berataan diampuni dosa-dosa kita berataan. Setelah itu Allah kada tinggal diam. Ujar Allah Ta'ala, Jibril turun ambil kekasihku Muhammad. Setelah dibawa oleh Nabi Jibril alaihi salam, disitulah terjadi pembedahan
dibawa ke samping sumur Zam-Zam. Diceritakan di dalam kitab Dardir, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr 'inda al-baiti muttaji'an baina rujulaini. Manakala Nabi kita Muhammad berada di Hijr Ismail antara dua orang laki-laki, idatahul Jibril wa Mikail, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, serta keduanya ada malaikat yang lain, tapi yang memimpin peristiwa ini adalah Jibril alaihi salam. Dibawa ke samping sumur Zam-Zam. Disitulah terjadi pembedahan min sugratin nahrihi ila asfali batnih, dari tenggorokan sampai pusatnya dibedah oleh Sayyidina Jibril tanpa operasi, tapi yang membedahnya Jibril. Fastakhraja qalbahu, maka dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam. Pian jangan menyangka, kenapa hati Nabi Muhammad dicuci? Kada bersihkah? Nabi Muhammad itu suci, hati beliau bersih. Allah menginginkan Nabi kita Muhammad itu suci di atas suci, bersih di atas bersih. Biar jangan memadahkan air Zam-Zam yang membersihkan hati Nabi Muhammad, tapi sebaliknya, karena berkat air Zam-Zam pernah membasuh hati Nabi Muhammad, air Zam-Zam dimuliakan sampai sekarang. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena yang setiap bersandar dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Almarhum Allah yarham al-alim al-alamah Abu Guru Sekumpul, kenapa dimuliakan dari hidup sampai wafatnya? Karena beliau di dalam hatinya ada Sayyidina Muhammad. Beliau karam tenggelam dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad. Beliau mutabaah dari ujung kaki sampai ujung rambut hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja pian hendak bahagia, letakkan Nabi Muhammad di hati kita. Pian hendak bahagia dunia akhirat, bu, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad, amalkan sunnah Nabi Muhammad, bahagia dunia wal akhirah. Mudahan kita diberikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya pelajaran untuk kita mengambil pelajaran bahwa yang kotor itu kita, hati kita penuh dengan penyakit-penyakit hati. Maka kunci bahagia itu pahala apa? Di mana? Letak kebahagiaan itu di mana? Di hati. Allah kadang meletakkan kebahagiaan orang di mobil, kada. Pian jangan menyangka orang diisi mobil bahagia, belum tentu. Allah kadang meletakkan kebahagiaan di rumah yang begitu besar, megah, mewah. Pak, Bu, jangan menyangka pian orang rumah ganal dalamnya itu bahagia. Allah kadang meletakkan kebahagiaan di rumah yang halus. Jangan menyangka orang sederhana, rumah seperti bubuk derita. Pian jangan menyangka ini tuh kada bahagia. Karena letak kebahagiaan adalah di dalam. Siapa yang pandai menata hati, dialah yang bahagia. Orang bahagia bukan berapa banyak nikmat yang Allah berikan, tapi orang yang bahagia berapa banyak syukurnya kepada Allah. Itu hati. Kalau hati kada baik, kada bahagia. Maka hati ini kalau sudah kada nyaman, efeknya ke muha. Pian kada katuju dengan orang. Biar pian paksakan muha, pian tu manis, tetap kada manis. Makanya ada istilah, ada senyum masam, ada senyum manis. Senyum masam, hati rigat, dasar kada katuju dengan orang. Memaksa, tertawa, mana nyaman. Tertawa, ujungnya tuh kolibi. Ya, ujungnya tuh kolibi. Kenapa? Kadang-kadang dibohongi hati ini, kadang-kadang dibohongi. Makanya jaga hati ini bagus-bagus. Jangan ada sifat sombong, buang. Jangan ada sifat hasad, buang. Ada ujub, buang. Jangan merasa paling harap. Jangan merasa paling hebat. Kalau ide hati sombong, mun kada aku jar, mun kada aku jar. Orang yang berpandir mun kada aku ini sombong. Siapa yang mewarisinya? Siapa yang memberikan ilmunya? Iblis. Iblis selalu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada inya, aku sugih dari inya, aku harap dari inya. Itu sombong namanya. Kita nih hebat, tidak akan lepas dari kerjasama orang lain. Kenapa acara ini terlaksana? Karena ada kerjasama orang hampani. Coba amun merasa harap, olah sarungan, pemasak sarungan, nukar banyu sarungan, ceramah sarungan, pembawa acara sarungan. Itu bukan orang hebat, itu orang kegilaan. Hah? Ya kah?
Karena orang yang berjasa itu tidak mesti harus di hadapan. Orang berjasa tidak mesti harus disambat. Santai aja. Yang pada akhirnya orang tahu dialah yang berjasa. Nih bangunan masjid kita. Siapa yang berjasa di dalam masjid ini? Kada lain besi-besi yang ada di balik tembok ini. Kalau besinya kada runtuh. Tapi besi berjasa, tapi besi rela dipendam di dalam walaupun kada pernah dilihat orang. Pernahkah pian mendengar besi itu protes? Karena aku yang berjasa jarwasi, tolong keluarkan aku. Coba keluarkan. Mana bagus lagi masjid. Ada masjid besi tak keluar. Masjid belum talah nere. Tapi orang paham, tahu kita di balik tembok itu ada besi. Ya kah? Jangan merasa berjasa, hendak hendak dimuliakan terus ya Allah. Nih penceramah nih genangan bian harat lah. Tadi dah haratnya lalu jadi susuruhan orang. Suruh orang berdiri padahal sakit batis nih. Ada bujuran ulun ini dari Kapuas ke sini, bulik pulang ke Kapuas pulang pagi kena, bulik pulang ke Kasongan, bulang bulik mana ada harapnya. Lagian penceramah tuh harap karena ada yang dengar. Coba biar bulik sana, aku sorongan aja bawa pandir sana. Itu lain penceramah orang kegilaan juga ya kak, karena ada yang harapnya bapak kita akaja ulun sering ulun sampaikan mun kawa kita nih belajar dari hayam. Tahu hayam lah. Hayam tuh bahan talu setiap hari sampai padas kalimot. Tapi apa yang terjadi? Hayam itu apabila hantalunya dimasaki, orang kadang nyambat hantalu hayam lagi. Tapi yang disambat orang mata sapi. Apabila sapi bahan talu. Tapi hayam kada sare, tetapi bahan talu. Walaupunnya kada disambat. Coba mun seandainya hayam tuh hatinya kada bersih. Kami persatuan hayam ke se-Indonesia. Karena kami yang bahan talu tapi sapi yang disambat. Maka dari hari ini kami persatuan hayam se-Indonesia ampih bahan talu. Apa kabar pembingkaan tuh? Mana nyaman lagi wadai kada bahan talu. Tapi hayam tak ada apa-apa. Silakan sapi disambat, kami tatap aja bahan talu. Kenapa? Hatinya bersih. Amun ada manusia berjasa, salingnya kada dihormati orang, kada disambat orang, sakit hati. Oh, taharat hayam. Jujur kah? Banyak kadang sana di jauh, Pang. Pengurus masjid, iya, Pang. Pas disambat dikritik orang, ampe. Maka ampihnya kada ke masjid lagi. Ya, masjid salah apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Ini pang pentingnya Pak. Pian buai mun hati itu bersih. Nyaman mau urus laki, kada pemamai kada. Biar laki itu kurus, hirang, kada berduit, kada pemamai. Tapi mun hati itu rigat, pemamai terus. Laki sudah kada berduit, hirang, hari-hari dimamai. Laki guring sipaknya, bangun-bangun lagi sawah aja, laki sambat sawah. Napa aja laki nyambat aku sawah, pian depang ya. Tiap subuh malam dau aja, lingkur kayak sawah. Pantas saya waktu pian hendak meminang aku aja, aku bermimpi dililit sawah. Rupanya pian ipang sawahnya aja. Jangan bersihkan hati supaya hendak bahagia, ya kah? Jangan menyangka orang bermobil bahagia. Ada tanto. Aku bahari belum bermobil, aku nyangka orang bermobil tuh bahagia. Nukar ulun pakai mobil. Sekalinya kada bahagia lalu. Setiap tanggal 1 minik kepala. Jaku bahari belum bermobil kada minik kepala. Kada ada yang susah kadang-kadang bisa bahagia. Kenapa? Karena inya syukur. Orang susah tuh mun bersyukur bahagia. Hutang kadida, iya kah? Wayah ini orang susah kada tapi berhutang. Wayah ini yang banyak hutang tuh orang sugih. Lihat dia di Bank BRI itu. Haji beritaan berhutang. Kita yang susah mana ada hutang? Bukan kada hendak berhutang, orang kada hendak menghutang. Amun
amun haji berhutang ada sertifikat tanah sawit. Seorang yang susah napa ada sertifikat vaksin, mana mau orang. Tapi bersyukur ada hikmahnya, betul kada? Apa hikmahnya? Kita kada berhutang. Amun kada berhutang, pikiran nyaman. Lihat di orang susah tuh. Rumah halus, jika pang berkunci lawang sama malaman kada dikunci berbukaan aja, tadi ada suah maling masuk. Coba kan masuknya apa yang diambil? Kucing aja seikong congkong. Hah? Ya kak? Orang susah tuh pian di mana aja tak anda kepala tuh guring, bebantal kakada ka mengaruk guring, buah pohon niur gin guring. Makanya saking pengguringnya orang susah tuh, dengar ceramah gin guring. Ini mau ada yang guring di belakang tuh orang susah itu tak? Mana ada pikiran? Di mana tersandar situ pengguring. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi hidup ini mau anda bahagia, ridho menerima takdir Allah. Itu aja. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Baik menurut kita belum tentu menurut Allah, jelek menurut kita belum tentu menurut. Pian bu ibu isi laki kada berduit hirang. Kurus pulang. Jangan lagi bapandir. Aku bapak muai nyesal kawin dan kauni. Jelaki nyesal apa anak 15 sudah. Kada usah syukur ya aja dapat laki nang kayak itu ada hikmahnya. Laki pian hirang kada berduit. Apa hikmahnya? Amun inya keluar rumah pian tenang. 2 hari kada bulik kada cari kada. Mana laki mau jarak tahu ya. Kada bulik ya, marah aja nak bulik-bulik nak kada aja. Kenapa aja kada aja. Kada takutan diambil janda marah sama anak ambil aja. Aku ditelanjur nere kawin dengan inya aja nah. Tenang kalau coba pian dapat laki bungas kayak ulun mana ada tenangnya tuh bini ulun nih parak sebulan kadang ditinggalkan mau WA terus andai kata HP nih hendak meledak bisa meledak lah kok sesudah yang aja aku mau WA aku hendak ceramah dilihatnya live misalnya ada ibu-ibu acara siang misalnya mau WA pulang tuh ya acara ibu-ibu tuh ya muda ibu-ibunya tuh ya jaga mata tuh ya hatiku di luar aku ceramahi orang ngawar bini ceramahi awak tapi aku kadang nyakiti hatinya yang jerko biarlah mata nih pandangan nih untuk semua orang tapi cinta dan hatiku hanya untuk mo langsung mengirim lope yang ganal tuh maka bergerak pulang lopenya tuh nyat nyut ya ampih mau ya aku rasakan dalam hatiku laki ini kada kekurangan akal pang yang bahaya tuh mensudah acara ibu-ibu yang mencatuk terbang nih anum-anum yang ja fotokan jamaahnya aja nah dalam hatiku celaka ini anda ke foto yang dihadapan ini musibah jokong ini aku kada habis akal juga kuitihi jamaahnya ada ini umur 60 kulucui tatawa gigi tinggal sebilah itu pangku jumtrak ko foto nah yang joko jamaahnya tuh halih aja padahal di hadapan bunga sallallahu Nabi Muhammad. Ayo ridho menerima takdir Allah tuh bahagia lagian kada kawa juga kita melawan takdir ya kah kawa karena kalau sesuatu yang sudah terjadi pasti ada hikmah yang terkandung cuma kita nih kadang berdahulu mengeluh ulun apa takun orang digigit anjing tuh baiknya buruk kah jawab salah kada apa juga orang digigit anjing tuh baiknya buruk kah nah hendak digigit anjing kah buruk siapa hakun digigit anjing bubungul ini tapi menurut kisah ini baik ada orang bujang lapuk tahu lah pian bujang lapuk mung kada tahu bujang lapuk wasitu hak umur 60 kada dapat bini ya Allah berdoa ulun usia sudah 60 dengan kasih sayangmu ya Allah berikan ulun bini yang bungas mun kawa sudah ada mobilnya mun kawa sudah ada rumahnya mun kawa sudah ada tabungannya wajarai bujang lapuk permintaan kada sesuai dengan muha kita nih hendak dengan orang lah sesuaikan juga dan muha aku ingat di pondok bahari lah kisah sedikit di pondok kami itu bahari bibiniannya pulang pergi lakiannya mondok
Wajarlah nama anak-anak ABG pasti mengenal cinta. Ada si Ikung bebinian tuh, pokoknya bintang kelas, mana pintar, mana bungas. Ada kawan nih muha pas-pasan, pokoknya di bawah standar lah. Datang ke kamar kok, wal ya aku nak curhat. Mau apa aja aku curhat apa? Aku nih aja kada hafal-hafal jurumiah nih. Kenapa aja aku? Maka biasanya hafalan. Wajahnya menari-nari di jurumiah nih aja. Oh, bawa sembahyang jar kok. Umma goro walai aja. Sujud tugin terbayang-bayang menari-nari bayangannya. Bawa bata lantang rasa di atas, bawa bata harap rasa di bawah. Umma aja kok kawan nek. Jatuh cinta beratnya nek. Ikam hendak wan siapa aja kok. Itu aja sambatnya nama binian bintang kelas tuh. Tajikir kok. Astagfirullah jago ini. Kada baca ramin kah dalam hati ku alah. Yang kedua ulun takutan juga. Kenapa? Pada sesungguhnya aku gin hendak itu. Cuma aku sadar diri, itu aja bedanya. Jaku pian kada salah kah? Kada aja. Itulah pilihan dan cinta pertamaku. Nah, terus kau kesini mah apa? Tolonglah tuliskan surat untuknya. Aku harap bahari nulis surat. Kata-kata Jainuddin itu aku pakai. Buya Hamka. Aku hendak menuliskan kupina diterimanya apa nasib kok. Hendak ada dituliskan kupina ketahuannya kawan juga penjahatnya. Serba salah. Ringkas kata aku putuskan, kutuliskan. Setelah aku tulis bungolnya guru wal aja kau aja mengantarkan. La ilaha illallah mati kok. Ku antar amplop tuh tertawa bebinian tuh kayak senang itu nah dari sano aja kok makasih lah aja ya Allah inya tertawa aku merangut ngolnya aja ku binian nih 3 hari kada balas datangnya kenapa kada dibalas lah aja mana aku tahu aja kok dalam hatiku mudah nggak ada dibalas hari keempat membalas wal aja kok nih balasannya sujud syukur kawan jaku jangan sujud syukur hulu baca hulu apa dalamnya kada aja inya membalas tuh jin aku sudah bahagia dan bangga dalam hatiku ini di mana aja kok kita baca kita masuk dalam WC aja kupin ada guru buka amplop tuh pian cari suratnya kada deh ujarnya mana suratnya leh mana aku tahu aja kok ku cari bang ada rupanya Mbah Hari ada musim peraut pensil tuh itu kan ada cermin halus apa maksudnya nih leh aja ini Joko maksudnya kau suruh baca ramin. Itu orang menolak secara halus. Han Joko ya Allah hai kasihannya kawan hai. Sampai ke kamar aku pulang sujud syukur. Jadi orang yang bujang lapuk tadi setelah meminta inya sadar doa tanpa ikhtiar kada gunanya. Langsung inya keluar pagar rumah mencari bibinian yang sesuai yang diminta. Diijabah oleh Allah hari itu juga. Hanyar keluar pagar sudah ada yang menyasah dari hujung. Tapi yang menyasah sambil menggonggong. Anjing tetangga bungolnya. Diigutnya biar dibetis. Rabit betisnya. Parah. Diopname di rumah sakit. Ya Allah jarnya. Aku minta bini. Katanya minta anjing. Bujur pang anjing yang mengikut aku nih bini. Tapi aku nak minta manusia. Mengeluh tapi inya kada tahu apa di balik hikmah itu. Apa hikmahnya? Yang merawat seorang perawat cantik jelita jatuh cinta di pandangan pertama. Gara-gara digigit. Kalau ada yang bujang lapuk, besok cari anjing, sorong betis tuh. Siapa tahu dapat dokter lah. Ini kisah di balik kejadian pasti ada hikmah yang terbaik menurut Allah. Maka kita jangan sampai salah sangka dan berjahat sangka dengan Allah. Mudahan kita bahagia dunia akhirat. Kemudian hadada Nabi dipenuhi dengan apa? Wa mala'u hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Kita ambil di sini. Dalam hidup dalam dunia ini harus berilmu. Kalau kada berilmu ngalih hidup. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau hendak dunia ada ilmu. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau hendak akhirat juga ada ilmu. Hendak dunia akhirat ada ilmunya.
Kada kawa kalau kita dalam dunia ini kada berilmu sengsara hidup. Ujar Luqmanul Hakim, ya bunayya wahai anakku, engkau tidak akan mampu berjalan di tengah kegelapan illa bil misbah, kecuali dengan lampu. Apa itu lampu? Ilm. Itu adalah ilmu. Jangan perkara akhirat, perkara dunia aja mun kada berilmu ngalih. Wadah kulun tu ada. Ulun bisi tambak. Jar ulun tabaskan pang tambak kuni seburungan kau kubari 700.000. Nyapainya menjawab, kada harapan aku hakun guruai amun 700, kecuali 1,5 juta hanya hendak aku. Rupanya kada sekolah sidin. Ganangannya jutanya tuh banyak. Langsung aku bari 500. Perkara dunia apalagi perkara akhirat, perkara ibadah. Apa ajar Ibnu Ruslan dalam zubatnya, faqullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang beribadah tidak didasari dengan ilmu kada diterima. Kayak apa hendak diterima? Ada sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada kisah orang bungo Bamarwai, ngaran yang marwai ini ibad, ngaran yang kada suah sambayang ni aham, maka dapat anak pengulu. Sambayang Jumat kada suah si aham. Ujar bini aham, kalau ikam kada sembahyang yangai Jumat ini kita cerai. Aku supan disambati orang. Ujar aham, hendak aja aku sembahyang yangai, tapi aku kada suah. Umpat ya aja orang di masjid. Kada mungkin orang menyuruh pian jadi imam. Tahu aja orang pian ni bungo. Kena hulu ja aham, aku datangi marwai dulu. Bat, nyapa aja ibat. Kau sembahyang kada hari ini? Mau kau sembahyang aku umpat bat lah. Ja ibat aku hendak belabu. Aku kada kawas sembahyang di sini. Mati am jar aham. Siapa yang kau umpati? Itulah ke masjid. Bingung aja melihat orang azan orang. Allahu akbar. Orang habis azan sama yang Jumat kadanya langsung kamat, orang khutbah. Inya kada suah melihat orang khutbah. Naik tukang khutbah bawa tungkat dan buku. Bingung nya. Menggawil ke kawan sebelah. Wal aja. Ba absen enggak sebelum sembahyang? Bingung nya. Yo orang bungonya ini. Bacalah tukang khutbah. Alhamdulillah. Pendengarnya aham adalah berdirinya ada jam tak kurehing tukang khutbah. Siapa orang gila ini aja sini. Pas terakhir itu ada kalau ibadallah, pendengarnya ibad adalah ingat dengan marwai belabuh, berdiri pulang ibad belabuh aja. Iya amdah. Kadanya nyaman mun kada beilmu. Kita boleh ketinggalan masalah ekonomi, tapi jangan sampai ketinggalan ilmu agama. Anak kita buai sekolahkan, anak kita diajari. Kalau kita kada bi anak kada bisa mengaji, kita kada bisa mengaji. Anak jangan sampai kada bisa mengaji. Kalau kita bungul anak jangan sampai tambuk. Anak harus pandai ilmu agama. Kada dilarang anak nyekolahkan, anak jadi presiden silahkan, tapi harus di dalam diri anak tersebut ada ilmu agama. Alun ingat bahari lah lagi halus. Ulun ini lahir tahun 80-an aja. Kalau di kampung bahari listrik kan tidak. Tapi setiap habis maghrib membawa colok. Kemana? Ke wadah guru kampung mengaji. Orang tuh hak kita bahari kalau kadang mengaji, masak awak kita dipukulinya. Wayah ini mana ada lagi kita dan anak. Kadang ngaji karena kade ya anak. Ya. Ulun ini puas belajar ke desa-desa TPA. Anak tuh kita setengah mati melajari anaknya. Tapi mun anaknya kada datang, orang tua di rumah kada nyuruh kada. Suah ulun takut deh, Cil, kenapa anak pian kada masuk lagi? Sayangnya sudah Iqra 6. Marah aja. Ada apa-apa guru aja. Mengaji kada bisa mengaji kami nipang ya dengan abahnya. Kada bisa mengaji. Hidup sampai wayah ini. Bongolnya aja kok ngene. Ku jawab amun bayah hidup tuh Cil aja kok hidup babi itu gini hidup ya kok. Banyak lagi anaknya aja kok. Merangut sidin. Sarek aku setengah mati melajari anaknya. Ingat itu jawaban. Sana aku tapak limuntung. Kami ini aja kada bisa ngaji hidup sampai wayah ini. Mongolnya aja kok ngene. Babi gini hidup ya kok. Sareknya dan aku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kurang bahari anak yang penting bisa mengaji. Coba lihat bahari kalau bulan puasa. Nah remaja rami bakal kajian. Rata-rata bisa ngaji. Wayah ini mana ada? Lihat ya di masjid tuh. Mana ada yang anom? Tuh 60, 70, 60, 70. Yang mengaji banyak batuknya dari ngajinya enggak? Ulah. Banyak batuk dari ngajinya. Yang anom mana hendak ngaji lagi? Tidak ada lagi.
Itu pengakhir zaman kalau coba orang bahari anak harus bisa ngaji. Ya ada kisah guru ke bahari, ada orangnya bungol bisa ngaji, jangankan ngaji ale pongkok dia bisa. Sekalinya hendak dengan anak pengulu, jar pengulu kau bisa kadang ngaji bisa aja. Ulun lawas mondok berapa tahun, 9 tahun. Di mana kamu mondok? Di Anjir. Perasaan mondok pesantren, rupanya mondok di perumahan. Pengulunya salah salah tahun. Berapa tahun kau mondok ya? Lawas aja. Itu pondok di Anjir aja. Berapa tahun? 9 tahun ya. Rupanya 4 orang tua buhuma. Mana bisa ngaji? Mensuruh buhuma maka harat. Sekalinya Allah Ta'ala menampakkan inya tuh kan bisa ngaji pas malam pertama bini sesamat sebelah rumah beranak. Nah, oh pengolo je samat ke rumahan kita bakajian. Orang bahari mun beranak mengaji menyalalaki surah Yusuf dibacakan orang. Nah, jar penguntuha, jar pengolo. Lakasina. Aku kan kada suah dengar kau ngaji. Coba pangnya kita ke sebelah. Nyaman aku hendak mendengar kajian orang mondok 9 tahun. Apa lu kawan? Aja kawan nyapa aku baca ngene. Aman abu kah? Tulak duduk higa lawang. Ayo aja orang kampung. Kita dengar pengantin dulu. Kada aja. Yang tuha lebih abdal. Oh, yang tuha pulang baca orang berkeliling sampai kayaknya kemana lagi menyorong baca ayatnya suara bagus. Auzubillah ini bisa bang mengumpati kori rancak turun Isra Mi'raj baca sidin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, diulahnya kayak itu. Di orang kampung Allah di orang kampung bagagawilen orang kampung kori. Dia yang seikong ya kada usah kita lihati bacaannya aja kori kita nikmati suaranya aja asing-asing nutupi Quran lihatnya orang nutup Quran nah dalam hatinya selamat. Nah selamat apa anak ngaracau Bismillahirrahmanirrahim. Oh jar pengulu begipas kada salah menantu 9 tahun nih jar bacanya qalu dalam Quran itu ada pangkolo ya kalau telah berkata oleh mereka nah qalu dini samad facah tatuban taparanak tabahira. Orang kampung Allah ya. Ai tak pengaruh dengan kol-kolah taparanak kok. Ada si ikung yang pintar. Kenapa ada tabahira? Jadi yang dibujuk tuh tertawaan setelah diintipnya kali dia kayak itu bacaannya hihi ya dibuncuk tuh menciling mata melihat ke buncuk sarik mengancang pula qalu pulang baca qalu ikam mata ke situ tatawa kina kutimbak sanyap yang tertawa tuh pangulu tajun kada batangga lagi bulik ujar nang anak mapa bah bulik laki mu ongol lo hai 9 tahun memondok mengaji mengaracau kunci lo hai lawang marah inya guring di tanah datang si bungol Assalamualaikum jangan dibukai gimana tuhannya tapi orang nih kan kada sedikit akal orang bungol lah kasih pangding dibuka aja aku membawa rantang sop nih panas kupina balik jar pengulu buka halo hai aja tadi aku kada sawat makan ya sekali buka nah aja tatung paham aja mana ada membawa sop padahal 2 kali bungulinya mentoha ada nyanyi ada yang mana orang bungo ayo momentum kalau ada guru buka pengajian nih ada guru hakim buka pengajian tuh laki pak tuh orang belajar fikih tulah belajar rukun marukun belajar pembagian air belajar masalah istinja ada kawapang kita nih masalah fikih tuh bahapal kada mau belajar nya banyak orang sampai umur 60 niat mandi junub jangan ada tahu ada 60 umur niat mandi junub kada tahu la ilaha illallah naudzubillah kayak apa beribadah. Tadi mau ada orang belajar fikih tulak. Ini ada aja yang mepandir aja belum mun belajar fikih itu kulit aja bungolnya.
Seorang apa dilajari? Kami itu aja belajar yang jam 3 itu guru aja. Ada udah kami. Napa aja kok yang dilajari jam 3 itu rahasia. Kenapa aja kok ada sungsong belajar? Wow, ilmu kami itu guru kalau cacak mendengar cacak masuk surga. Babi dengar babi masuk surga. Jako coba pang didengarkan sekampungan nyaman, sekampungan masuk surga. Kada bisa aja. Itu ilmu rahasia. Pasti aja kok kada sembahyang, enggih aja. Kami kada sembahyangan lagi guru aja. Nah, dalam hati kok. Mbah Pang juga kayak apa? Maka kada sembahyang karena kami dapat sertifikat. Sertifikat apa aja kok? Sertifikat masuk surga. Lihat Pang aja kok, bertulisan pen sertifikatnya tuh ada capnya. Capnya tuh 2 kalimat syahadat. Siapa yang capnya aja kok? Ujar guru kami itu Jibril. Bungul tambuk dalam hatiku ini. Ku timbak pasti berbayar. Enggih guru aja 5 juta. Bungolnya aja kok ini. Hati-hati Pak, mau ada pelajaran angka itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya kah? Ayo harus berilmu. Kemudian ini terakhir udah. Nah, jam 10. Intisari pada malam hari ini kita adalah Nabi mendapat hadiah yang istimewa berupa sembahyang. Ayo, mun hendak bahagia, mun hendak selamat dunia akhirat kada lain amalannya sembahyang. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-shalah. Pertama kali kena ditakuni oleh Allah sembahyang. Fa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru amali. Amun sembahyang kada beres, amalan lain pasti kada diterima. Fa in wujidat tamatan qubilat sa'iru amali. Kalau sembahyangnya sempurna, amalan lain pasti diterima tanpa harus diperiksa. Nih masjid kita Pak lah. Mun kawa mudahan subuh nih banyak kayak ini gimana? Karena ulun suah berceramah di dusun. Rami waktu berceramah sama ya kayak ini juga. Ulun kada bulik bermalam. Sekali jam 4 subuh ada suara kada tapi jelas. Subuh. Subuh. Joko hantu kan apa? Subuh. Rupanya kaum umur 70 yang anak mati itu sudah. Kasihannya. Makanya apalah mun ada kaum temen yang ada yang tanum lah sedikit. Kasihan sidin gigi tinggal sebilah. Allah ya siup. Kenapa juga orang kayak itu? Sekali dilihat siup juga. Kenapa kayak siup? Tetagok gigi palsu aku ya sidin. Amun yang anum nyaman didengar. As-salat nyaman didengar. Coba men yang tuh as-salat. Itu kan kayak kalian hantu. Apalagi di kampung malamnya ada kematian, mana orang hendak ke masjid. Tulak aku ke masjid kulihat kayak itu sarungan menulis sidin senyumnya tuh bahagia kayak itu kayak nggih guru ya. Alhamdulillah guru 4 tahun aku jadi kaum hanya subuh ini ulun bakawan guru la ilaha illallah. Habis sembahyangan curhatlah kaum tuh di teras. Curhatan seorang kaum. Guru ya nggih ulun nak berkisah boleh lah. Boleh ya ulun. Ulun suah terjadi keajaiban di kampung nih guru. Kenapa ya ulun? Suah satu ketika orang sekampungan nih ke masjid berataan. Sembahyang aja kok ada aja mamai ulun guru. Kenapa kai pian ni mamainya? Ulun guru aja munyak ku baca Yahyu ya Qayyum tuh 500 kali di sini. Naman orang kampung munyak. Sampai 250 aku membaca itu Jasidin terbalik. Ya Hayyu ya Qayyum, Qayyum Hayyu ya Hayyu ya Qayyum, Qayyum Hayyu ya. Tak salah. Kebanyakan malang kada dapat ditolak Jasidin. Pas sampai hendak 500 aku sakit paru. Kada tahan lagi Jasidin aku nak berhira. Maka aku memakai mic wireless yang bluetooth tuh Jasidin. Langsung masuk ke WC. Kada ingat mencabut mic di telinganya. Di situ Jasidin betakai. Jasidin. Jasidin corong sing nyaringan. Kurang sakit parut ya Pak. Ya bangunin orang kampung. Di orang kampung dengarkan bapakmu jangan apa kaum tuh di masjid tuh ya. Kada biasanya aja tuh ya. Sikung pada sikung dengarkan makin nyaring kurang sakit parut. Ya kayak ayo aja kita ke masjidan, rami orang ke masjid. Kulihat ya kai hibak masjid. Ujar kai alhamdulillah orang kampung insaf. Sekali ada yang berteriak, kaum ya
ya takjub aku Jasidin. Ngapa aja kami cari aku Jasidin kan? Kali aku keluar, ngapa Jasidin? Ngapa aja orang kenapa pian ahuh. Aku bihire Jasidin. Bihire aja orang tuh mik di telinga tadi pacol aja orang. Astagfirullah Jasidin. Aku keringat memacul. Aku membuang supan Jasidin. Balik aku bermamai. Lah Jasidin, mun aku bihira hakun aja ke masjidan berataan. Maka Jasidin dari esok aku bihira aja. Bulikan orang Jasidin. Handal aku membuang supan dari guru aja. Jadi kada wae ini kada hendak lagi aku pakai mic yang di telinga tuh Jasidin. Bisa keringat memacol. Ayo sembahyang balah. Rumah biar halus buai, tapi amun sembahyang rumah laksana surga. Rumah walau ganal tapi kada sembahyang, rumah kayak neraka. Rumah tuh mau kada disembahyang ngipai bahantu. Mana hantunya? Orang rumah tuh bang. Orang nggak ada sembahyang tuh hantu, ya kah? Pikiran tuh sembahyang. Orang sembahyang tuh pian masya Allah romantis. Apalagi yang jadi imam lakinya Hamdi ngaran bini Hamidah. Romantis. Nah jar Hamdi jadi imam. Sami Allahu liman hamidah. Jar Hamidah. Rabbana lakal hamdi. Hamdu Jasidin. Kada pian kan Hamdi. Daripada kisah narayla amun sembahyang ke itu hungang berarti. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir kita berataan diampuni dosa dan kesalahan dengan berkat abah guru sakumpul. Mudahan kita tak kumpul di surga dengan para anbiya, para aulia, para orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.